Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih merasakan nikmat iman serta Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya telah menyelesaikan tugas, yakni ulumul hadis, ujian semester genap Muhammad Jamil, ilmu Al-Quran dan tafsir semester 2. Dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Ya, lanjut masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, hadis dhaif sebab cacat integritas. Dua, hadis dhaif, yakni cacat integritas dan lemah kognitif. Yang ketiga, hadis mu'allal, mungkar dan maudhu', hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Konsep sahabat, yakni definisi dan tabaqat. Hadis musalsal dan contohnya. Hadis musnad, hadis musalsal bil awaliyah, qarib al hadis, adab perawi hadis, hadis musnad. Ya, kita lanjut ke slide ketiga, yakni hadis dhaif sebab cacat integritas. Slide keempat, hadis dhaif disebabkan cacat integritas dari rawi yang meriwayatkan hadis. Tambah. Yang pertama, satu, fasik secara bahasa, yakni keluar dari ketaatan. Secara istilah, melakukan dosa-dosa besar. Contohnya, durhaka kepada orang tua, melakukan dosa kecil yang berketerusan tanpa taubat sehingga menjadi fasik. Kita lanjut ke slide yang keempat. Yang kedua, berbohong. Tiga, jahil atau kebodohan. Ketika seorang rawi cacat hafalannya, pelupa, lalai dan sering salah. Kita lanjut ke slide yang kelima, yakni bagaimana kita mengetahui hadis palsu. Pengakuan orang yang membuat hadis palsu ada indikator fanatisme, golongan fanatik, masalah madhab, untuk membuli atau menyerang Islam, menjilat penguasa untuk mencari popularitas. Yakni kita lanjut ke slide yang keenam, yakni contoh hadis dhaif disebabkan cacat integritas. Ada indikator tertuduh berdusta. Tiga, mungkar, sebagian mendefinisikan perawinya fasik dan rawinya dhaif. Yang keempat, syad, yakni perawinya itu menyelisihi rawi anan, lebih siqah atau lebih afdal daripada dirinya. Kita lanjut ke slide yang ketujuh, hadis dhaif, yakni cacat integritas dan lemah kognitif. Kita lanjut ke slide yang ke-8, yakni cacat integritas rawi. Dalam Islam, ilmu tidak dipisahkan dari sahibul ilmu. Jadi, cacatnya ilmu itu juga disebabkan cacatnya orang yang membawa ilmu itu. Antara alim dan ulum itu tidak dipisahkan. Antara rawi dan marwi tidak dipisahkan. Makanya seorang ilmuwan itu harus mempunyai integritas. Baik, kita lanjut ke slide yang ke-9, yakni tingkatan hafalan atau sisi kognitif. Yang pertama, awas nas. Dua, siqo atau muttaqin. Empat, soduk atau la ba'sabi. Dan yang keenam, yang keempat, makbul. Kita lanjut ke slide yang ke-10, yakni hukum hadis palsu. Pertama, 100% tertolak dan jangan diriwayatkan kecuali meriwayatkan untuk meluruskan. Dua, orang yang meluruskannya kepada Nabi Muhammad SAW terancam masuk neraka. 3.
sengaja berdusta atas Nabi SAW, maka dia telah kafir. Kita lanjut ke slide yang ke-12, yakni perawinya lemah atau kognitif. Seorang perawi yang kuat kognitif itu artinya dia memiliki jaminan untuk bisa meriwayatkan hadis secara akurat, tidak keliru. Bila seorang perawi lemah kognitif dan tidak memiliki cacatan hadis yang rapi, maka dia akan sering keliru dalam meriwayatkan hadis. Mungkin secara tidak sengaja dia akan menukar sanad sebuah hadis yang lain, terbolak-balik susunan sanadnya, menambahkan matan hadis atau kemungkinan yang lain. Kita lanjut ke slide yang ke-13, yakni untuk memenuhi syarat sebagai perawi yang kuat kognitif itu ada dua macam. Yang pertama, memiliki daya hafal yang kuat, dan yang kedua, memiliki catatan hadis yang rapi. Kita lanjut ke slide yang ke-14, yakni cacatan integritas disebabkan al adalah, yakni sifat adil. Ada kalanya hadisnya maudhu atau hadis matruk, itu sama sekali tidak bisa dipakai. Lanjut ke wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat, dan bila ada kurangnya itu datangnya dari saya, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.